Satu, dua, tiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sebagai pengusul dari proposal pengabdian masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui penanaman dan pengelolaan mangrove di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Sebagai pengusul, ketua, saya Dr. Yusri Ilyas SMM, anggota 1, Insinyur Untung SPMT, kedua anggota Insinyur Muhaimin MM. Itulah judul proposal kami. Pertama-tama kami sebagai poin 1 pendahuluan, yaitu analisis situasi, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 80.000 km. Dengan demikian, wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya mempunyai peran yang penting bagi masyarakat pesisir. Selain itu, wilayah pesisir juga mempunyai potensi yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara jika sumber daya alamnya diberdayakan dengan baik dan benar. Secara natural, wilayah pesisir merupakan wilayah yang dapat menjadi penyedia komoditas ikan, menjadi kawasan pariwisata, kawasan industri, dan perhubungan. Dengan demikian, penanganan dan pemberdayaan wilayah pesisir di Indonesia merupakan satu permasalahan penting yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu pulau di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Pulau Untung Jawa. Secara administrasi, pulau ini terletak di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus, peran penting wilayah pesisir Pulau Untung Jawa beserta sumber daya alamnya bagi pembangunan ekonomi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek sosial ekonomi dan aspek biofisik. Next. Dari aspek ekonomi, wilayah pesisir Pulau Untung Jawa merupakan tempat bagi banyak penduduk yang hidup di wilayah pesisir. Dari aspek biofisik, wilayah pesisir Pulau Untung Jawa merupakan rumah bagi aneka ragam hayati, sehingga wilayah pesisir mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Namun demikian, pada masa sekarang Pulau Untung Jawa juga sedang menghadapi satu permasalahan berupa menyempitnya luas wilayah pesisir akibat erosi, perubahan iklim, pariwisata, dan urbanisasi. Tekanan tersebut berdampak pada seluruh ekosistem yang ada di wilayah pesisir Pulau Untung Jawa. Selain berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir, salah satu ekosistem yang banyak tumbuh di wilayah pesisir Pulau Untung Jawa adalah ekosistem mangrove. Selain dari ekosistem estuaria, padang lamun, dan terumbu karang yang mempunyai banyak fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Ekosistem mangrove merupakan satu ekosistem yang komunitas tumbuhnya toleran terhadap garam. Ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekologis dan ekonomi. Fungsi ekologis dari ekosistem mangrove adalah sebagai pelindung pantai dari abrasi, pengendali banjir, tempat hidup biota laut untuk berlindung mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan sebagai sumber makanan bagi spesies yang ada, penambat zat racun, penyerap karbon. Sementara fungsi ekonomi dari ekosistem mangrove adalah ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk penghasilan obat-obatan, sebagai penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kerang, kepiting, serta sebagai tempat rekreasi dan wisata. Pada sisi lain, pandemi corona
virus disease 2019 atau COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama terjadi pandemi COVID-19, kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu diperlukan satu program yang dapat menjadi stimulus bagi perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove. Oleh itu, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan tentu saja harus menjadi usaha dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, khususnya mahasiswa dan dosen. Permasalahan mitra. Poin 1.2. Dari hasil pengamatan pendahuluan, diketahui bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Pulau Untung Jawa adalah terjadinya alih fungsi sebagian lahan hutan mangrove menjadi tambak ikan dan tambak udang. Sementara itu, penanaman ulang pohon-pohon mangrove yang dihilangkan kurang berjalan secara efektif. Masih banyak lahan pesisir yang harus ditanami pohon mangrove sebagai ganti alih fungsi lahan tersebut. Poin 2, solusi dan target luaran. Kami dari peneliti atau pengabdian masyarakat ini punya solusi, yaitu kegiatan Abdi Mas ini memberikan solusi terhadap permasalahan pesisir Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu dengan cara menanam pohon mangrove yang telah berdaun dengan menggunakan metode rumput. 2.2, jenis luaran. Hasil kegiatan Abdi Mas ini secara umum dapat dipilah menjadi dua, yaitu luaran langsung dan luaran tidak langsung. Luaran langsung, kegiatan ini adalah video dokumentasi tentang kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penanaman dan pengelolaan mangrove di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dan materi ajar yang mungkin disisipkan dalam pembelajaran di kampus tentang hukum lingkungan dan layanan ekosistem. B. Luaran tidak langsung dari kegiatan ini adalah terjaganya ekosistem pesisir Jakarta, menambah pengalaman Tridharma dosen dan mahasiswa di luar kampus, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir Jakarta. Poin 2.3, publikasi. Hasil kegiatan Abdi Mas ini akan dipublikasikan melalui yaitu A. Publikasi di Jurnal Ilmiah Internasional ber-ISSN tentang layanan ekosistem hutan mangrove Pulau Untung Jawa. B. Publikasi di media massa online dan media sosial tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penanaman dan pengelolaan mangrove di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. 3. Metode pelaksanaan. 3.1, alur kegiatan. Secara umum, alur yang dilaksanakan dalam kegiatan Abdi Mas ini adalah sebagai berikut. A. Survei. Kegiatan survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis status dan kebijakan Provinsi DKI Jakarta terhadap hutan mangrove di wilayah Provinsi Jakarta. Survei juga ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis status dan kondisi lahan yang terpilih untuk ditanami pohon mangrove untuk kegiatan ini. B. Penanaman pohon mangrove. Jumlah pohon yang akan ditanam adalah 2.000 pohon. Lahan yang akan ditanami pohon mangrove adalah lahan yang terpilih dari hasil survei lapangan. C. Pemantauan. Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan
bahwa pohon mangrove yang telah ditanam berada pada kondisi yang baik dan tumbuh. Dua, pihak yang terlibat. Secara umum, pihak yang terlibat dalam kegiatan Abdimas ini adalah sebagai berikut. A. Dosen Universitas Islam Jakarta. B. Mahasiswa Universitas Islam Jakarta. C. Masyarakat sekitar pesisir Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. D. Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. E. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. 4. Kelayakan LPPM Universitas. 4. Poin 1. Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UID. Kinerja LPPM Universitas Islam Jakarta untuk kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap fakultas di lingkungan UID melaksanakan kegiatan Abdimas setiap semester secara rutin. Selain itu, dalam rangka melaksanakan program kerja LPPM, maka UID telah melakukan kerjasama dengan institusi atau lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat. Poin 4.2. Nama tim pengusul. Ketua Dr. Yusri Ilyas SMM, Ilmu Manajemen. B. Anggota Insinyur Untung SPMT, Ilmu Lingkungan. Anggota 2. Insinyur Muhaimin MM, Ilmu Ekonomi. Poin 4.3. Tugas tim. Ketua mengkoordinir seluruh kegiatan persiapan untuk memastikan kegiatan Abdimas berjalan secara efisien dan efektif. B. Mengkoordinir kegiatan survei pra-penanaman, penanaman mangrove, dan pemantauan pasca penanaman. Anggota 1. A. Melaksanakan kegiatan survei penanaman mangrove, dan pemantauan pasca penanaman. B. Melaksanakan dan menulis makalah ilmiah dan publikasi. Anggota 2. Melaksanakan kegiatan survei pra-penanaman, penanaman mangrove, dan pemantauan pasca penanaman. B. Melaksanakan dan menulis laporan kegiatan. Kelima, yaitu masalah biaya dan jadwal kegiatan. Poin 5.1. Biaya kegiatan. Kami sebagai pengusul itu mengusulkan sebagai berikut, adalah rekapitulasi biaya yang diusulkan, yaitu poin 1, belanja honorarium jumlah Rp21.600.000. 2. Belanja bahan Rp51.750.000. Ketiga, belanja perjalanan lainnya Rp17.400.000. 4. Belanja lain-lain Rp8 juta. Total biaya atau jumlah biaya Rp98.750.000. Terakhir adalah poin 5.2, jadwal kegiatan. Secara umum jadwal pelaksanaan kegiatan diperlihatkan pada gambar sebagai berikut, yaitu persiapan November, bulan minggu 1 ke 2, survei minggu ketiga 4, penanaman minggu 1 ke 2 Desember, pemantauan minggu ketiga, publikasi ilmiah minggu keempat, dan pelaporan minggu keempat. Demikianlah pelaksanaan kita punya usulan untuk Abdimas ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dengan baik kami akan laksanakan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal